triliun. Dan itu 10% dari nilai PDB kita. Ini topik yang selama ini gue anggap sepele. Kita mau ngebedah tentang ormas dan premanisme. Yang bikin parah tentang isu ini, karena kita sebagai warga Indonesia nggak sadar ini parah. Kita tuh udah biasa sama permisif kalau misalnya parkir dipungut, mau bisnis ada pengamanan. Terus mindset kita ya mereka butuh cari makan. Ternyata enggak. Ternyata ini satu rantai yang signifikan banget, yang menurut gue bisa jadi penghambat kita jadi negara maju. Kalau kalian ngerasa gue lebay, gue jelasin secara bodoh dulu ya, ini bahasa bayi. Untuk ekonomi kita maju, uang itu perlu berputar. Mulainya dari mana? Mulainya biasa dari investasi. Investasi taruh duit ke bisnis, bisnis buka lapangan pekerjaan, karyawan dapat gaji, rakyat makin punya duit, dan akhirnya konsumsi lagi ke bisnis. Jadi lingkarannya tuh muter di sana. Kalau kalian baca news dalam beberapa tahun terakhir, kita tuh selalu masalahnya di mana? Di investasi. Lebih tepatnya investasi asing. Dan kalau nggak ada uang ke bisnis, nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada karyawan yang punya duit. Itu penting buat gue jelasin sebelum kalian harus ngerti banget tentang ormas dan premanisme. Kenapa ini menjalar banget di Indonesia? Oke, gue mau mulai dari statement ini dari Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, Sani Iskandar. Dia terang-terangan bilang, ormas itu ngeganggu aktivitas produksi nasional. Investor cabut, perusahaan takut masuk, dan ruginya bisa sampai ratusan triliun rupiah. Nah, tapi itu nggak ngenilai investasi yang nggak jadi masuk Indonesia, karena dengar-dengar ada gangguan lokal. Contohnya tuh kemarin pas viral di Cilegon. Ormas lokal minta jatah dari proyek senilai 5 triliun rupiah. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Kelihatannya nggak masuk akal, tapi ini kejadian di seluruh masyarakat kita. Atau di Kalimantan Tengah, awal Mei 2025, Ormas menerima kuasa untuk nagih utang hasil penjualan karet. Nilainya tuh sampai 800 juta rupiah. Ujung-ujungnya, pabriknya disegel paksa. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, skemanya tuh menurut gue lebih kejam ya. Dan ini sistematis. Pedagang kaki lima, yang notabene tulang punggung kita, itu dipalak 1 juta per bulan, plus iuran harian 20.000, yang kalau nggak bayar, ya nggak boleh jualan. Setoran liar ini tuh bisa sampai 200-an juta per bulan, cuma dari satu titik pasar. Kalau gue bacain semuanya, nggak bakal habis beritanya. Tapi saking kesebar kecil-kecil di mana-mana, kita nggak sadar ini se-impactful itu. Tapi kan kedengarannya bias kalau misalnya orang Indo yang ngebahas tentang kasus ini. Nah, di luar, ada peneliti asal Australia namanya Ian Douglas. Dia bilang di bukunya, Politik Jatah Preman, bahwa ormas itu udah sering jadi alat politik. Dan di kawasan bisnis Indonesia itu tuh jadi kayak tangan kotornya untuk beberapa kepentingan yang tanda kutip pejabat. Sesimpel karena ini dilindungin sama sistem kekuasaan. Tapi ini bukan statement gue. Terus gue penasaran, aktivitas ini tuh sebenarnya ada angkanya nggak sih, ada datanya nggak sih?